Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 9? Mudah-mudahan kalian senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kesempatan video kali ini Ustadzah akan membahas materi yang kemarin diberikan kepada kalian ya. Membahas soal latihan, insyaallah ya. Kita akan bahas bersama ya. Baik, lanjutkan ya. Nah, soal yang ini yang kemarin kalian kerjakan ya, kita akan bahas satu persatu insya Allah ya. Nah, Ustazah di sini tidak memberikan animasi ya untuk PowerPoint-nya, kita agar terlihat mana yang harus dicoret, mana yang tidak harus dicoret ya. Baik ya. Pertama, nomor 1, 4 pangkat 3. Ya, artinya kalau 4 pangkat 3 dalam bentuk perpangkatan, 4 adalah bilangan pokok dan 3 adalah bilangan pangkat. Artinya 4 itu dikalikan sebanyak bilangan pokoknya tersebut. Ya, insya Allah kalau untuk nomor 1 itu semua bisa. Ustazah lihat kemarin di tugasnya ya. Sebagian besar bisa. Kemudian yang lihat yang nomor B ya, perhatikan nomor B ini ya. Ubahlah ya, sebelum kita operasikan, kita harus mengubah dulu angka 8 itu dalam bentuk pangkat yang paling kecil ya. Bagaimana cara mengubahnya? Dengan melihat 8 ini. Lihat angka 8 ini ya. 8 itu adalah bilangan genap. Artinya untuk bisa kita bagikan, dia harus dibagikan lagi dengan bilangan genap yang paling kecil, yaitu berapa? 2. Di sini kita bagikan 8 bagi 2, 4 bagi 2, terus sampai dia habis dibagi ya. Artinya habis itu sampai dia hasilnya 1. Maka 8 itu dalam bentuk pangkatnya adalah 2 pangkat 3 ya. Sudah 2 pangkat 3 baru kita operasikan di sini. Tadi 8 itu adalah 2 pangkat 3, kita buat di sini, kita ubah di sini. Nah, kalau sudah di sini, lihat pangkatnya ini ya. Sudah sama-sama bentuk pangkat, kita apakan? Kalikan sesuai dengan sifat-sifat perpangkatan, dimana kalau dalam kurung seperti ini ya, 2 pangkat 3 dalam kurung 4/3, artinya di pangkatnya itu dikalikan. Nah, kita kalikan di sini. Mengalikan ini boleh 3 kali 4 bagi 3 boleh, atau 3 dengan 3 kita bagikan. Coret yang angka yang sama, ini kita coret, hasilnya tinggal 4. Kemudian kalau sudah ya, artinya tadi ini pangkatnya, 4 ini adalah pangkatnya dan bilangan pokoknya adalah 2. Maka 8 pangkat 4/3 itu hasilnya adalah 2 pangkat 4. Atau berapa 2 pangkat 4 itu? 2 pangkat 4 itu 2 dikalikan sebanyak 4 kali adalah berapa? 16 ya. Oke, lanjutkan. Lanjutkan yang nomor C di sini, sebelah sini nomor C ya. Ya. Nomor C, akar 8 kali akar 3 ya. Kita kalikan 8 kali akar 3 sama dengan akar 24. Nah, 24 itu adalah bilangan genap. Artinya bagikan dengan bilangan genap juga yang paling kecil ya, sampai dia habis dibagi, sampai menghasilkan 1. Berapa hasilnya? Hasil perpangkatan 24 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Kalau sudah, baru ke sini. 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan, dari mana ini Ustazah? Ya. Ini ya, kita lihat 2 pangkat 3 itu kita pecah menjadi 2 pangkat 2 dan ya, atau dikalikan ya, bilangan pokok yang sama, maka dia pangkatnya kan ditambah ya, 2 pangkat 1 ya. 2 tambah 1 3. Artinya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 ya, sama aja dengan 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah begini, kita dalam bentuk pecah, kita pecah seperti ini 2 pangkat 3 itu, baru kita bisa keluarkan di sini. Kenapa dikeluarkan? Karena dia dalam bentuk akar ya. Akar itu kalau tidak ditulis seperti ini ya, sebenarnya di sini ada penariknya itu berapa? 2. Kalau tidak ditulis, berarti dia penariknya 2. Nah, kalau misalkan ada 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2, maka 2 ini, 2 yang bilangan pokoknya ini bisa keluar dari akar. Kenapa bisa keluar? Karena penariknya 2 dan pangkat di dalam akarnya 2 ya. Itulah sebabnya kenapa 2 ini bisa ada di sini. Terus 2 yang ini dari mana Ustazah? 2 yang tetap dalam akar ini dari ini, dari 2 pangkat 1 ini, 2 yang tetap dalam akar. 3 dari mana? Ya 3 yang ini. Kalau 3 yang ini ya. Baik ya, insya Allah nanti di pembahasan soal selanjutnya sama ya, kita akan lebih mendalami kenapa bisa keluar dari akar ya.
kita lanjutkan di nomor 2 yang A. Lihat nomor 2 yang A. Ya, nomor 2 yang A, akar 125 kuadrat, penarik akarnya 3. Nah, di sini ya. Kita akan ubah itu 125 itu. 125 itu adalah bilangan apa? Bilangan ganjil. Artinya kalau bilangan ganjil, bagikan dengan bilangan ganjil yang paling kecil. Berapa bilangan ganjil yang paling kecil? 3. Tidak bisa dibagi dengan 3, naik lagi ke bilangan ganjil lagi. Berapa? 5. Ya, bisa 125 dibagi 5? Bisa, insya Allah. 125 dibagi 5, hasilnya 25. Ya. Kemudian bagikan lagi, 25 dibagi 5, hasilnya 5. Ya, sama seperti 24 tadi ya. 25 dibagi 5, ya. Berapa 25 dibagi 5? 1. Ya. Artinya 125 itu berapa kali ini? 5-nya? 3 kali. Artinya 125 itu adalah 5 pangkat 3. Nah, kalau sudah 5 pangkat 3 baru kita uraikan ya. Di sini Afwan, ini tidak terlihat 5-nya ya. Ustazah tulis ya. Sini 5 berwarna hijau. Nah, 5 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. Nah, kalau diurai ini kan sama seperti yang sifat perpangkatan. Artinya 5 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2 sama aja dengan 5 pangkat 3 ya dikali 5 pangkat 2 ya. Kalau diuraikan ini pangkat 3 dan pangkat 2 ini ya. Nah, yang pangkat 3-nya di sini kita tulis lagi di sini ya. Di barisan ini lihat ya. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dengan penarik akarnya 3. Nah, yang pangkatnya 3, yang pangkatnya sama dengan penarik akarnya itu keluar dari akar. Yang pangkat 2 tidak bisa keluar dari akar, tetap di dalam akar karena tidak sama dengan penariknya, pangkatnya ini. Ya, maka hasil dari penyederhanaan dari akar 125 kuadrat penariknya 3 adalah 5 akar 25 penarik 3 gitu ya. Penarik akarnya Ustazah sebut penarik saja untuk lebih mudah dipahami ya maksudnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Untuk nomor C ini, kenapa panjang seperti ini? Sebenarnya di buku paket kalian itu ada bilangan kubik ya, pangkat kubik dasar dan pangkat kubik ribuan. Boleh dengan cara yang di buku itu nanti sama hasilnya atau dengan cara seperti ini. Kalau Ustazah mengambil cara yang manual saja seperti ini ya. Agar kita terbiasa menghitung ya. Karena memang matematika itu hubungannya dengan menghitung ya, insya Allah ya. Baik, kita lihat untuk mencari berapa perpangkatan dari 4096 itu, kita lihat angka 4096 itu adalah bilangan genap. Lihat ujungnya saja ya, 6. Oh, berarti dia bilangan genap. Kalau genap, bagikan dengan genap yang paling kecil. Genap yang paling kecil yaitu 2. Bagikan sampai dia habis dibagi. Sampai dia 1 habis dibagi. Berapa pangkatnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4096 itu dalam bentuk pangkatnya adalah 2. Ya, sebanyak berapa kali tadi? 12. 2 pangkat 12. Nah, kalau sudah 2 pangkat 12 seperti ini ya, kita pecah 2 pangkat 12 ini menjadi pangkat 6. Kenapa pangkat 6? Agar kita bisa mengeluarkan angka pokoknya yaitu 2 ya. 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 6. Oh, karena dia kebetulan 12 pangkatnya ini ya, 12 bisa 6 dan 6. Ya, 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 6. Keluar semua akarnya ini. Ya, karena di sini penariknya juga sudah 6. Maka tinggal bersisa 2. Bilangan pokoknya keluar semua. 2 kali 2 hasilnya 4. Ya. Bagaimana Ustazah kalau misalkan 2 pangkat 10? Bagaimana kalau misalkan 2 pangkat 10? Ya, kalau 2 pangkat 10 misalkan penariknya seperti itu sama penariknya misalkan 6. Berarti berapa? Ya. Oke, kita coba buat di sini. Penariknya 6 misalkan, tapi 2-nya pangkat 10 ya. 2 atau angka berapa saja, 5, 7, bilangan pokok mah bebas ya. Misalkan saja ini ya 2 pangkat 10. Nah, agar keluar dari akar bagaimana? Oh, kita uraikan juga sama seperti yang di atas. Berarti 2 pangkat berapa 10 itu dijumlahkan? 6, kalau penariknya 6 ya. 6 dan
dikali 2 pangkat berapa? 4. Maka 2 yang pangkat 6 ini keluar dari akar di sini. 2 ya. Penariknya tadi 6, kemudian sisanya tinggal 2 pangkat 4. Kalau 4 tidak bisa keluar 2 pangkat 4-nya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lanjutkan yang nomor D. Lihat yang nomor D. Yang nomor D itu 1 per akar 7 ya. 1 per akar 7 ya. 1 per akar 7 artinya ini merasionalkan. Kalau merasionalkan itu dikalikan dengan penyebutnya. 1 per akar 7 agar rasional dikalikan lagi dengan akar 7-nya, dikalikan dengan penyebutnya. Yang atas dikali akar 7 sama, yang bawah juga dikalikan dengan akar 7. Begitu juga kalau misalkan angkanya yang lain ya. Kalau 1 per akar 5, 1 per akar 9 sama ya. Nah, di sini 1 kali akar 7 sama dengan akar 7. Nah, ini harus dipahami bukan berarti 1 kali 7 kemudian 7, bukan ya. Tapi 1 kali akar 7 ini sebenarnya di sini ada angka 1. Ya. Di sini sebenarnya ada angka 1. 1 ya. 1 kali akar 7 1 akar 7. Kemudian akar 7 kali akar 7 baru akar 49. Karena kalau misalkan sama-sama akar boleh kita jumlahkan perkaliannya, tapi kalau misalkan salah satunya bukan bentuk akar maka dia tidak boleh disatukan. Misalkan nih, misalkan di sini 2 kali akar 7 bukan jadi akar 14, tapi menjadi 2 akar 7 begitu ya. Nah, kemudian dari mana 7 ini? Dari akar 49. Dari mana? Di sini. 49 itu kalau kita bagikan dia adalah bilangan ganjil, maka bagikan dengan bilangan ganjil yang paling kecil. 3 tidak bisa, 5 juga tidak bisa, maka bagikan dengan 7. Setelah dibagi dengan 7 dia hasilnya ini 7 pangkat 2. Nah, 7 pangkat 2 ini penariknya, ingat ketika tidak ditulis sebenarnya ini adalah 2 ya. 7 pangkat 2 dia bisa keluar dari akar ketika pangkat dan penariknya sama ya. Baik ya, lanjutkan yang nomor E. Nomor E ini sama, merasionalkan bentuk akar. Bagaimana merasionalkan kalau dia ada akar dan ada bilangan biasa, bukan bentuk akar. Nah, seperti ini. Kita kalikan sama seperti tadi dikalikan. Hanya saja ya tandanya berubah. Angkanya sama tapi tandanya berubah. Tanda yang mana? Kalau misalkan di soalnya dia positif, maka di saat mengalikannya dia menjadi negatif. Seperti ini. Lihat ya. Begitu juga sebaliknya, kalau ini yang negatif, maka di sini menjadi positif. Ya, begitu ya. Jadi berlawanan, tandanya saja yang berlawanan. Kalau angkanya tetap, ya. Baik, kita uraikan di sini satu persatu. Dari mana 2 akar 3 ini? Dari sini. Kita kalikan. Pertama ke sini dulu. 2 dikali akar 3 sama dengan akar 3. Kemudian 2 kemana? Ke sini. 2 dikali min 5, ya. Ini nilai 5 itu nilainya negatif. 2 kali min 5, min 10. Ya, lanjutkan. Nah, kalau untuk yang di bawah ini, perhatikan ya, nih yang di bawah ini ya sebagai penyebutnya ini. Kalau angka yang sama artinya di sini akar 3, di sini juga sama akar 3, di sini 5, di sini juga sama 5 ya, hanya tandanya yang berbeda, maka kita boleh ya akar dengan akar kita kalikan dan 5 dengan 5. Boleh seperti itu. Ya, dengan catatan tandanya berbeda. Kalau tandanya sama ini tidak berlaku. Kalau tandanya sama, tapi ini berbeda tandanya, maka boleh seperti ini. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Nanti akan sudah jelaskan dari mana 3 ini ya. Kita selesaikan dulu. 5 kali min 5, min 25. Lalu, ya, 2 akar 3 per 10 per 22. Boleh selesai sampai di sini, ya. Boleh dikecilkan lagi, disederhanakan lagi. Bagaimana menyederhanakan ini? Di sini, kita kalau angka penyebut dan pembilang yang ada di atas ini bisa sama-sama dibagi, maka boleh dia dikecilkan. Artinya di sini bagikan dengan yang paling kecil. 2 dibagi 2, di sini sebenarnya 1, cuman tidak ditulis ya. Kemudian 22 dibagi 2, 11. Ya. Kemudian nilai 11 ini apa? Positif apa negatif? Negatif ya. Di sini karena 3 dikurang 25 ya. Kemudian 10 dibagi 2, 5. Nah, itu hasilnya ya. Akar 3 min 5 per min 11 ya. Nah, Ustazah tadi akan menjelaskan dari mana 3 ini Ustazah ya. Kenapa 3? Akar 3 kali akar 3. Kita lihat di sini ya. Akar 3 ya. Akar 3 dikali akar 3 ya. Berapa? Ya, akar berapa? Akar 9. Nah, akar 9. Nah, 9 itu 3 pangkat berapa? Kalau kita uraikan lagi 9-nya dalam bentuk pangkat, 9 itu adalah 3 pangkat
2. Nah, 3/2. Penarik akarnya berapa? Penarik akar di sini 2. Bisa keluar? Bisa. Menjadi berapa? 3. Ya, itu asalnya 3 tadi ya. Baik ya. Anak-anakku sekalian ya, sebelum Ustazah tutup ya, kalian di rumah coba kerjakan di halaman 48 nomor 4 di buku paketnya. Silahkan ya, di buku paketnya ada halaman 48 nomor 4, merasionalkan bentuk akar. Dicoba. Kalau misalkan tidak bisa dipahami, silahkan boleh tanya langsung ke Ustazah ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah pahamkan kita, Allah pandaikan kita, sehingga apapun ilmu yang diberikan ya, apapun ilmu yang kita terima, itu Allah beri kemudahan kita untuk memahaminya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.